Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya Hotmion Marbun, calon guru penggerak Angkatan 10 SD Teramia, Batam, Kepulauan Riau. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang penugasan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Adapun kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu bahwa seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun yang dimaksud dengan budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Budaya positif ini dapat dikembangkan dengan mengetahui yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu, kita juga harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, serta restitusi 5 posisi kontrol. Yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menjalankan budaya positif diharapkan adanya motivasi internal, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka harus menghindari pemberian hukuman dan rewards yang berlebihan agar motivasi internal lebih berkembang daripada motivasi eksternal karena iming-iming hadiah. Jadi budaya positif dapat kita kembangkan yang dilahirkan dari dalam diri peserta didik atau diri seseorang untuk dapat memunculkan motivasi internal, maka kita sebagai pendidik, orang tua atau siapa saja harus menghindari pemberian hukuman dan pemberian hadiah yang berlebihan sehingga setiap individu melakukan hal-hal baik atau budaya positif merupakan dorongan atau motivasi internal. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, kita diharapkan mampu memposisikan diri kita sebagai manajer. Posisi sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Dalam posisi manajer, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Yang menjadi tujuan penyelesaian masalah dengan tiga segitiga restitusi adalah menjadikan murid lebih bertanggung jawab oleh karena kesadaran sendiri ataupun faktor internal. Koneksi antar materi dari modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 adalah Budaya Positif. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini akan tercapai bila budaya positif sudah terlaksana dengan baik. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud jika ada kolaborasi antar semua warga sekolah melalui keyakinan sekolah yang telah disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Kita semua berharap terhadap adanya perubahan. Salah satu bentuk perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang dapat menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan pendidikan yang berpihak pada murid. Mewujudkan visi guru penggerak dapat dilakukan melalui filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil Pancasila, yaitu prakarsa perubahan. Dalam tahapan refleksi ini, terdapat beberapa pertanyaan seperti sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang saya pelajari dalam modul Budaya Positif, yang terdiri dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti ini harus diresapi dari dalam diri, dipraktikkan di sekolah, dan dibagikan kepada rekan sejawat.
Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Hal ini disampaikan oleh Alfie Kohn. Alfie Kohn dalam bukunya Punish by Rewards 1993 dalam wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan sebagai teman. Padahal seharusnya saya harus bisa berperan sebagai manajer yang dapat menyelesaikan masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Pengalaman saya dalam menerapkan segitiga restitusi dalam penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Saya menangani siswa yang sering tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru. Saya menyelesaikan masalah ini menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Saat saya menangani ataupun mengalami hal tersebut, saya merasa sangat senang dan termotivasi untuk dapat terus memperbaiki diri saya sendiri dan menerapkan nilai-nilai budaya positif ini di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Adapun hal yang sudah baik menurut saya adalah penerapan budaya positif di sekolah sudah mulai muncul motivasi internal dari dalam diri siswa dalam melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah terus berupaya melaksanakan pendidikan yang berpusat pada murid dan menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih dominan menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagai teman. Hal ini membuat saya merasa lelah karena tidak dapat menerima perbuatan anak yang tidak bisa berubah sekalipun sudah dihukum. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya pun merasa lebih tenang dan menyadari betapa pentingnya berkomunikasi yang baik dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri siswa dengan kesadaran sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah, bahkan sebelum mengikuti CGP ini, saya sudah jarang memberi hukuman kepada siswa. Namun, penerapan segitiga ini belum begitu sempurna karena saya hanya menanyakan, apakah menurutmu itu baik? Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dan sekarang saya menyadari
Ternyata yang saya lakukan adalah mengarah ke penerapan segitiga restitusi, namun masih harus disempurnakan dan terus dipraktikkan hingga menjadi budaya positif yang mendorong munculnya motivasi internal dari dalam diri siswa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang sangat penting dilakukan dalam proses menciptakan budaya positif adalah berkolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, serta lingkungan di sekitar, sehingga budaya positif dapat menjangkau wilayah yang lebih luas, sehingga tidak hanya dilakukan di sekolah atau kelas, namun juga di rumah dan di mana saja yang dapat menjadikan suatu kebiasaan atau karakter positif. Jadi budaya positif akan kita terapkan dimanapun kita berada. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.